Oke, kita lanjut. Ya, baik, saya ulangi lagi ya. Jadi, kewajiban saya membimbing Anda adalah 150 menit per minggu selama 16 minggu. Tapi karena 16 minggu ini diperpanjang menjadi sampai dengan 1 tahun, bahkan ada yang lebih dari 1 tahun, maka itu sekitar 45 menit per minggu waktu yang harus saya alokasikan per mahasiswa. Ya, itu mencakup semua hal yang terkait dengan skripsi. Kemudian aturan seharusnya hanya maksimal 4 mahasiswa per semester yang saya bimbing. Nah, cuma ini sekarang sampai 10. Nah, untuk mengatasi biar tidak delay, biar tidak nanti ada yang sampai 2 tahun skripsinya, maka kita coba terapkan namanya sistem mentoring. Jadi yang pintar mengajari yang agak kurang pintar. Kita sudah pernah bahas ya di waktu kuliah bahwa kita akan semakin paham, akan semakin mengerti dengan yang kita kerjakan kalau kita bersedia mengajari orang lain. Jadi skill kita akan mendapat nilai 80 atau 90 kalau kita sudah mampu teaching ya, teaching atau sharing with others ya. Jadi mengajari orang lain. Jadi tidak usah merasa rugi nanti kalau saya minta untuk membantu temannya misalnya memperbaiki tulisan, menajamkan ide, memperbaiki alur ya. Ketika saya anggap bahwa Anda sudah paham hal tersebut, sedangkan temannya belum. Ya. Jadi kita akan ada pertemuan rutin mungkin sekitar 3 jam setiap 2 minggu. Di situ nanti kita akan presentasi. Jadi dalam 2 minggu ini saya sudah melakukan ini, saya sudah selesai pendahuluan, saya sudah selesai metode, saya sudah mendeskripsi 10 sampel. Jadi gantian kita nanti presentasi. Ya, kemudian kita juga akan ada grup per angkatan ya untuk hal-hal yang terkait dengan skripsi. Misalnya minta tanda tangan kapan, terus mau bimbingan kapan, ada yang tidak paham kapan ya. Jadi nanti hubungi saja di grup ya kalau mau ketemu dengan saya. Kemudian saya biasanya membaca draft itu akhir minggu. Jadi Jumat Sabtu ketika kerjaan sudah agak sedikit, saya biasanya baca draft di situ. Jadi kalaupun Anda kirim draftnya hari Senin atau hari Selasa itu masih akan nganggur ya sampai hari Jumat. Jadi maksimalkanlah dulu, perbaiki semaksimalnya sampai Jumat pagi. Nah, Jumat siang jam 2 jam 3 saya baru mulai baca draft. Ya. Kemudian nah ini belajar dari kasus kakak kelasnya. Ada kemarin anak bimbingan saya yang 20 lebih yang di daftar pustaka tidak ada di teks. Jadi dia tulis di daftar pustaka, tapi di teks tidak ada. Atau juga sebaliknya, di teksnya ada, tapi di pustaka tidak ada. Jadi mulai sekarang saya buat sistem, ketika saya random, saya acak, misalnya Vira Anglia, mana pustaka untuk Rituan, ini yang sering disitasi untuk skala Likert ya, Rituan 2013, maka si Pira harus mampu menunjukkan bukunya. Kalaupun tidak buku, tidak apa-apa, asalkan ada soft copy-nya. Yang jelas, Anda harus mampu menunjukkan bahwa memang Anda baca sumbernya, bukan copy paste dari kakak kelasnya. Jadi kalau ada nanti yang membuat sumber misalnya si ABC 2020, ketika saya minta tidak ketemu bukunya, tidak ketemu soft copy-nya, nah saya biasanya nggak marah-marah. Paling dalam 2 bulan tidak boleh ketemu. Ya, jadi 2 bulan itu istirahat dulu lah dari bimbingan. Ya, paling seperti itu. Ya, jadi kita apa? Seetika mungkin ya, karena mengutip tanpa membaca itu nggak beretika. Jadi kita menganggap bahwa kita membaca orang lain dengan mengutipnya, padahal ternyata kita tidak pernah ketemu bukunya. Ya. Kemudian lakukan parafrase, bukan copy paste. Ini sudah pernah saya ajarkan, seingat saya di bahasa Inggris biologi. Dulu dengan saya bukan bahasa Inggris biologi. Dengan siapa? Iya Pak. Dengan Bapak. Dengan saya kan? Iya Pak, dengan Bapak. Iya Pak. Dengan Bapak. Ya. Nah, berarti sudah pernah ya saya jadi tentang paraphrase. Ya. Kemudian gunakan ini untuk membuat pustaka. Zootero.
Nanti kalau kurang paham, kita adakan pertemuan satu kali, saya bisa ajarkan cara menggunakan Mendeley. Kemudian draft dikirim lewat email, jadi kita coba terapkan lebih ramah lingkungan. Kemudian juga uang Anda jadi lebih hemat ya. Jadi uang yang untuk print skripsi, proposal hasil nanti ditabung saja. Ya, di akhir tahun baru di store ya. Jadi hematnya selama ya, ini tidak print, ya kirim ke email saja. Setiap misalnya ngirim proposal, jadi dilabel ya nama, proposal kemudian dibuat tanggal. Jadi nama paling awal, jadi ketika saya mau membaca, saya bisa langsung Ctrl F, nama siapa. Tanggal ini penting, biasanya kalau lebih dari 2 minggu berarti saya sudah lupa. Jadi saya bisa tahu tanggal berapa draft tersebut dikirim. Dan sudah berapa lama saya angguri. Sudah berapa lama nganggur di saya. Kemudian koreksi saya akan menggunakan Microsoft Word, belajar bagaimana cara membaca komentar di Microsoft Word. Ya. Kemudian ya ini teknis sekali, gunakan laptop sendiri. Ya, karena biasanya kalau hilang file itu sama dengan 3-4 bulan hilang mungkin pekerjaan itu. Ya, jadi jangan gunakan flash disk. Karena flash disk sekali rusak ya sudah. Walaupun 3 menit yang lalu masih bagus, kalau sudah rusak ya tidak bisa diulang yang 3 menit lalu itu. Jadi simpan datanya di Google Drive atau dalam email. Ya. Kemudian kalau bisa gunakan komputer yang sama selama mengerjakan skripsi. Ya. Terus yang angkatan ini saya tidak ada dana penelitian. Jadi ya sebagian besar atau mungkin semua biaya penelitian itu dari masing-masing. Jadi ketika menentukan topik, pertimbangkan apakah biayanya besar atau bagaimana. Ya, karena tidak ada subsidi dari saya untuk penelitian tahun ini. Nah, kemudian ya ini mirip dengan sistem seleksi alam ya. Siapa yang cepat, yang belajar dengan cepat biasanya akan lebih cepat selesai. Saya biasanya menyampaikan 1 atau 2 kali. Ketika draft yang ketiga masih ketemu kesalahan yang sama, saya akan kembalikan tanpa dikoreksi. Ya, jadi 1 kali ketemu misalnya penggunaan kata depan atau kata hubung di awal kalimat, saya perbaiki. Ketemu lagi yang kedua, saya perbaiki. Tapi kalau ketiga masih ketemu penggunaan kata hubung kata depan di awal kalimat, saya akan kembalikan sampai kesalahan tersebut diperbaiki. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ya nikmati prosesnya, tidak usah buru-buru. Standar S1 itu 4 tahun. Jadi kalau 4 tahun selesai itu masih dihitung cepat. Ya. Jadi jangan gara-gara mengejar cepat-cepatan, mengejar apa namanya itu gengsi-gengsian, akhirnya 0 pengalaman selama penulisan skripsi. Ya, jadi hanya main copy paste, hanya tidak ada keterampilan menulis, tidak ada keterampilan membuat media. Ya, jadi memang dapat ijazah, cuma skill-nya nggak ada, pengalamannya nggak ada. Jadi harapannya ketika Anda tamat, ijazah dapat, keterampilan dapat, ya pengalaman penelitian juga dapat. Karena dalam nanti setelah tamat, ijazah itu pernah siapa yang punya quote itu, ingat nggak? Ijazah membawa Anda ke panggilan wawancara, tapi skill yang akan memberi Anda pekerjaan. Siapa yang buat quote seperti itu? Jadi ijazah IPK tinggi itu memang akan membawa Anda ke panggilan wawancara pekerjaan. Tetapi ketika diwawancara, yang akan menentukan dapat pekerjaan atau tidak itu adalah skill dan pengalaman, bukan nilai yang ada di ijazah. Ya, saya dulu tamat S1 IPK-nya 3,09 kalau saya tidak salah. 3,09, masa studi 5,5 tahun. Jadi masuk 98, keluar 2004. Ya, masuk yang paling lambat di angkatan saya. Mungkin kami satu angkatan 58, mungkin saya yang ke-46 mungkin tamatnya.
Jadi sudah duluan 45 orang. Tapi saat ini dari kami satu angkatan, saya satu-satunya yang sudah selesai S3. Ya, jadi dari 58 itu, yang sekarang lagi S3 juga nggak ada. Jadi yang tamat S3 baru saya sendiri. Ya, jadi saya waktu kuliah banyak nyari uang, banyak berdagang, terus banyak di organisasi, ya di LSM, ya, dan juga ada ya jualan keliling, dan ya itu sangat berperan. Jadi saya tamat itu wisudanya April, 17 April 2004, 1 Mei, jadi sekitar 13 hari, saya sudah dapat SK mengajar di SMA di Jambi, ya, di SMA Nusantara namanya, hanya 13 hari. Sebenarnya waktu ijazah belum dapat pun saya sudah ngajar, cuma belum dapat SK karena ijazahnya belum ada. Ya, jadi tidak ada gunanya kita pintar, tapi tidak mampu menunjukkan bahwa kita itu pintar. Jadi ya tidak harus dengan kata-kata ya, dengan karya, dengan skill. Kita merasa kita pintar, kita hebat, tetapi kita tidak mampu menunjukkan bahwa kita itu pintar. Nah, itu tidak cukup. Ya, kita harus pintar dan mampu menunjukkan bahwa kita itu punya karya dengan kepintarannya. Ya, mungkin seperti itu pengantarnya. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita ke topik per orang. Ada yang mau tanyakan tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita... Untuk alur yang sudah ada itu. Ayo, siapa ini? Siapa tadi? Revi, Pak. Kenapa Revi? Revi Muhammad Rida. Ya, apa? Yang untuk alur sudah ada itu maksudnya apa, Pak? Alur itu... Yang itu ya. menentukan topik. Kemudian alur sudah ada itu, alurnya itu yang bagaimana, Pak? Alur itu misalnya coba kasih saya satu judul. Yang dikumpul. Coba alur itu saya jelaskan, coba kasih saya satu judul penelitian. Apa contohnya? Sembarang saja. Apa kira-kira judul penelitian? Biar kita buat alurnya. Coba dari Izzah dulu, apa topiknya? Biar kita coba ceritakan alur itu seperti apa. Pengembangan buku saku berdasarkan keanekaragaman ikan di Sungai Air Nokan, Bengkulu Utara, Pak. Berarti kata kuncinya ada buku saku, ada ikan, dan ada air nokan, ya. Itu judulnya, pengembangan buku saku berdasarkan keragaman ikan di Sungai Air Nokan, Bengkulu Utara. Dari ini kira-kira apa alurnya? Alur itu urutan cerita, ya, sampai kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Apa kira-kira alurnya? Dalam mungkin 4 atau 5 kalimat saja. Nanti 4 atau 5 kalimat inilah yang kita kembangkan menjadi 4 sampai 5 paragraf. Apa kira-kira yang pertama alurnya, Iza? Alur yang pertama mungkin deskripsi Sungai Air Nokan. Jadi di paragraf pertama, Iza bisa cerita, Sungai Air Nokan adalah sungai yang mengalir di kecamatan bla bla bla, panjang sungai, bermuara digunakan untuk apa? Itu namanya deskripsi. Terus apa lagi kira-kira? Paragraf keduanya. Jadi alurnya, paragraf pertama adalah deskripsi Sungai Air Nokan. Oke. Paragraf kedua apa kira-kira? Apa yang mau diceritakan sampai nanti ke ujungnya, paragraf terakhir pendahuluan, bahwa penelitian pengembangan buku saku ini penting untuk dilakukan. Jadi menggiring pikiran orang, ya secara bertahap, menunjukkan bahwa penelitian kita itu penting. Apa kira-kira cerita di paragraf kedua? Pertama, deskripsi Sungai Air Nokan. Yang kedua, apa kira-kira? Deskripsi ikannya, Pak. Apanya? Jenis ikan, Pak. Deskripsi ikan. Kalau ikannya kan nanti loncat ceritanya itu. Awalnya kita cerita tentang Sungai Air Nokan. Terus tiba-tiba cerita ikan. Apa hubungannya?
alurnya itu harus nyambung antar paragraf. Apa kira-kira? Maka paragraf kedua mungkin ya bisa dikatakan bahwa Sungai Air Nokan mengandung potensi keragaman hayati yang tinggi. Apa keragaman hayatinya? Misalnya ada plankton, ada udang, ada makroinvertebrata, ada ikan. Nah, ceritakanlah seperti itu bahwa Sungai Air Nokan diduga memiliki potensi keragaman hayati yang tinggi. Kalau ada penelitian sebelumnya, boleh. Menurut si Anissa tahun 2019, Sungai Air Nokan memiliki 19 jenis udang dengan kelimpahan A, B, C, D. Itulah yang namanya studi pustaka. Sedangkan menurut si BEPRI tahun 2017, Sungai Air Nokan memiliki A, B, C, D. Kemudian namun sampai saat ini belum ada penelitian tentang keragaman ikan di Air Nokan. Nah, kira-kira seperti itu alurnya. Itu baru 2 paragraf. Apalagi kira-kira paragraf ketiga? Paragraf ketiga mungkin ceritakan kenapa penelitian ikan di Sungai Air Nokan itu penting. Apa kira-kira manfaatnya? Apa kira-kira? Jadi manfaatnya mungkin untuk memprediksi perubahan lingkungan, untuk memprediksi sumber ekonomi masyarakat dalam 3-4 tahun ke depan. Masih ada nggak ikan kira-kira di situ? Nanti pas kalimat terakhir baru katakan bahwa keragaman ikan ini juga bisa digunakan sebagai sumber belajar. Jadi kan ngalir alurnya itu. Pertama deskripsi Sungai Air Nokan. Paragraf kedua bahwa Air Nokan ini mengandung keragaman hayati yang tinggi, bla 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 bla. Nanti pada ujung paragraf tersebut katakan salah satunya adalah ikan. Kemudian paragraf ketiga katakan bahwa keragaman ikan belum diteliti sampai saat ini. Dan kemudian katakan bahwa penelitian keragaman ikan ini penting karena bla 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 bla. Ya. Terus nanti paragraf keempat, selain untuk bla bla di atas, keragaman ikan ini bisa juga untuk pengembangan bahan ajar. Paragraf kelima, bahan ajar yang dipilih adalah buku saku. Karena bla 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 bla, apa alasannya kenapa memilih buku saku. Paragraf ketujuh, pamungkas, baru. Oleh sebab itu, peneliti akan melakukan penelitian ini dengan harapan, ya sudah, itu alurnya, selesai. Jadi paling ya sekitar 8-10 paragraf. Itu yang saya maksud dengan alur itu, jalan cerita. Ya, seperti itu, Repi. Bisa diikuti kira-kira. Kenapa pada diam gambarnya ini? Putus. Halo? Putus tidak? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Nah, seperti itu Repi yang saya maksud dengan alur. Nah, sekarang kita contohkan kalau tadi Izah ya. Christian, ini yang belum punya judul kayaknya. Kalau Bepri, Mustika, sama Christian, Ridwan kemarin sudah ya. Coba saya buka di Word, kita buat alur untuk siapa? Anissa Rahmi. Saya buka Word dulu. Kelihatan ya Word-nya ya? Kelihatan Word-nya? Kelihatan, Pak. Anissa, apa judul rencananya? Anissa Rahmi. Ya, Pak. Apa? Anissa Rahmi kemana make upan dulu? Kemana dia hilang gambarnya? Gangguan Anissa Rahmi, Pak. Gangguan.
Siapa? Atau Anissa Septia? Judul apa? Sudah muncul ini Anissa Rahmi. Apa Judulnya Pak, pengembangan lembar kerja peserta didik dengan materi keanekaragaman Dari gangguan hayati. sinyal saya. Ya, Bisa Anissa tolong Septia diulangi dulu. sekali lagi, Pak? Anissa Septia dulu. Pengembangan LKPD lanjut. Dengan materi keanekaragaman hayati. Nah, itu agak bingung judulnya itu dengan materi keanekaragaman hayati. Lanjut. Berdasarkan keanekaragaman ikan di Sungai Air Sarak, Bengkulu Selatan. Nah, ini pengembangan, ini dibalik judulnya ya. LKPD berdasarkan LKPD materi keanekaragaman hayati berdasarkan keragaman ikan di Sungai Air Sarak, Bengkulu Selatan. Iya, Pak. Ya. Jadi alurnya tadi ini mirip dengan Izah ini. Ya. Jadi alurnya paragraf pertama deskripsi Sungai Air Sarak. Ini saya contohkan bagaimana cara membuat paragraf. Sungai Air Sarak merupakan sungai terbesar atau sungai apa? Di Bengkulu Selatan. Nah, ini harus perlu referensi. Jadi masukkan pustaka di sini. Referensi. Atau mungkin diganti apa? Sungai Air Sarak merupakan sungai yang unik. Apa keistimewaannya ini? Si Anissa apa ini? Anissa Septia. Kalau sungai yang unik ini tidak perlu referensi, ya. Sungai ini berhulu pada ketinggian 2000 meter DPL dan melewati bermacam topografi. Apalagi kira-kira yang menceritakan dari sungai ini? Sungai ini atau kita ganti dengan Sungai Air Sarak mengalami penurunan kualitas yang signifikan dalam 1 dekade terakhir. Penelitian Jono 2013 menunjukkan bahwa apa kira-kira? Menunjukkan bahwa sungai ini mengalami penurunan debit air yang sangat hebat sejak tahun 2008. Jadi seperti itu membuat paragraf. Jadi tulis dulu apa yang ada di pikirannya, baru nanti cari literatur mendukung apa yang ingin disampaikan. Apalagi kira-kira? Meskipun telah mengalami degradasi yang hebat, belum ada penelitian lanjutan tentang kondisi Sungai Air Sarak sejak Jono 2013. Nah, itu satu cerita mengembangkan paragraf. Jadi paragraf itu kalau bisa hanya satu cerita ya mengenai Sungai Air Sarak. Paragraf kedua, ini tadi ikan dia. Nah, apa kira-kira paragraf keduanya? Biar kita nyambung ke ikan. Penurunan
kualitas sungai air sarak. Nanti editnya belakangan ya. Karena kualitas sungai air sarak diduga akan berhubungan atau diduga akan mempengaruhi keragaman dan kelimpahan biota di dalamnya. Salah satu biota yang kemungkinan akan terpengaruh adalah ikan. Menurut Sutisna 2009 bahwa ikan adalah hewan yang sensitif terhadap perubahan lingkungan. Apa lagi? Ikan akan mengalami kelainan fisiologis, bahkan kematian saat kadar oksigen turun di bawah 5 ppm. Menurut si Sutisna. Nah, jadi seperti itu membuat cerita itu. Jadi curahkan dulu semua yang ada di pikirannya. Buat saja di situ kalau Sutisna, si Jono, si apa lagi, pokoknya terserah lah. Nanti setelah itu baru cari pustaka pendukungnya. Jangan sampai ketiadaan pustaka membuat pikirannya mandek ya. Jadi tahapannya itu curahkan dulu semuanya, terserah buat titik-titik atau buat apapun di situ, nanti lengkapi belakangan. Ya. Jadi yang pertama langkahnya buat alur, buat kalimat inti yang akan dikembangkan untuk tiap paragraf. Setelah itu baru kembangkan masing-masing kalimat menjadi paragraf. Begitu cara menulis. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Nah, kita topik tadi si Anissa Rahmi ikan di air sara, Izzah tadi ikan di air nokan. Kita pastikan dulu judul masing-masing ya sebelum kita lanjut ke pembuatan alur. Berikutnya si Gustian. Apa judulnya? Judul untuk saya Pak, pengembangan buku saku materi invertebrata berdasarkan keanekaragaman makro invertebrata di Sungai Hulu Pali, Kabupaten Bengkulu Utara. Ada kira-kira makro invertebrata di Sungai Hulu Pali? Ini kemarin sudah Ridwan sama Bebri mungkin sudah ke sana ya. Jadi ya kalau bisa kita membuat judul itu yang mungkin jangan zong ya. Jadi kalau nanti kita ke sana ternyata hewannya tidak ada, ya walaupun kita sudah penelitian, walaupun sudah menghabiskan sumber daya, tapi kalau tidak ada hasil tidak bisa ditulis. Oke, nggak apa-apa kita sementara, tapi harus survei awal dulu ya. Jangan-jangan nanti tidak ada makroinvertebratanya di sana. Ya. Jadi keragaman makroinvertebrata di Sungai Hulu Pali ya, nanti dikembangkan menjadi buku saku. Oke, sementara Anissa Septia tadi sudah. Repi, apa judul rencananya? Belum hidup mic-nya itu, Repi? Pengembangan e-book berdasarkan berdasarkan mikroinvertebrata kalau tidak salah. Berdasarkan apa? Keragaman hayati. Pengembangan e-book berdasarkan hasil inventarisasi Kalau ini ya, kalau Repi saya lihat ini itulah Pak.
kemampuan membuat video posternya agak bagus ya. Jadi kalau saran saya untuk Repi ini lebih pengembangan media saja, tidak usah ke lapangan lagi. Jadi bisa dengan studi literatur, jadi kumpulkan foto-foto, kumpulkan gambar, kemudian nanti jadikan sebagai bahan ajar. Jadi misalnya pembuatan atau apa? Pembuatan media 3 dimensi biologi sel untuk meningkatkan pemahaman siswa apa ya? Pokoknya atau mungkin ini pembuatan media 3 dimensi virus untuk meningkatkan pemahaman siswa pada materi mikrobiologi. Jadi Repi itu cukup membuat animasi atau membuat model. Kalau 3D berarti pakai plastisin mungkin ya. Atau pakai apa? Nanti kita pakai kelas eksperimen. Jadi apakah di kuliah nanti di mata kuliah mikrobiologi atau di SMA kita cari 2 kelas. Satu kelas diajar dengan model 3 dimensi, satu kelasnya diajar dengan konvensional. Kemudian hasil post testnya dengan soal yang sama, baru kita bandingkan. Itu menurut saya kalau Repi. Karena kalau Repi, kalau ke lapangan, kuat nggak kira-kira? Kalau saat ini belum, Pak. Nah itu ya, kalau menurut saya lebih baik itu, mengembangkan media saja. Apakah media 3 dimensi, apakah media video. Kalau poster kayaknya jarang dipakai di pembelajaran pakai poster ya. Video, peraga 3 dimensi. Kalau PowerPoint juga umum ya, nggak terlalu menarik. Ya, atau apapun lah nanti yang kira-kira up to date dalam media pembelajaran. Jadi Repi cukup mengumpulkan bahan sekunder, apakah dari penelitian kakak kelasnya dulu yang ada ya yang belum dimanfaatkan untuk media. Nah, itu bisa dijadikan sebagai salah satu bahan. Ya. Jadi mungkin seperti itu Repi. Iya, Jadi Pak. pengembangan media 3 dimensi materi virus ya untuk meningkatkan pemahaman siswa pada konsep mikrobiologi atau pengembangan media berbasis apa kalau video apa namanya? Atau pengembangan ya kalau ya kita nanti kita pikirkan Repi, tapi kalau harapan saya Repi ke arah media. Tidak usah lagi riset ke lapangan, tapi data yang sudah ada itu dikembangkan dalam bentuk media. Nanti media tersebut kita buat semi eksperimen. Jadi ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen. Satunya diajar dengan media yang dibuat, satunya dengan media konvensional. Hasilnya baru kita bandingkan. Sudah cukup itu jadi satu skripsi. Nah, mana Repinya hilang? Ada, Pak. Oh, ada. Ya, seperti itu mungkin Repi. Kalau Vira, apa rencana judulnya? Belum dihidupkan mic-nya itu? Jadi kalau untuk Vira tuh Pak, judulnya tuh masih bingung kan. Kemarin udah bimbingan sama Pak Bakti, kan Vira kemarin mengusulkan buku saku, tapi dari Pak Bakti lebih menyarankan ke buku unit pembelajaran karena lihat situasi sekarang, jadi tidak memungkinkan untuk kayak mengujinya langsung gitu Pak. Jadi Pak dari Pak Bakti ini menyarankan di buku unit pembelajaran. Itunya apa? Risetnya apa? Jadi kalau kita tentang kalau ya lanjut. Iya Pak, bentar. Jadi kalau dari Vira kemarin, dari sebelum sama Pak Bakti itu judulnya pengembangan buku saku materi keanekaragaman hayati berdasarkan identifikasi jenis kupu-kupu di kawasan Universitas Bengkulu. Kupu-kupu di mana? Putus-putus suaranya. Universitas Bengkulu, Pak. Kupu-kupu di kawasan kampus.
Iya. Rasanya sudah pernah ada yang dulu penelitian dulu di kawasan kampus kupu-kupu. Ini kampungnya si Pira di mana? Kalau Curup, Pak. Curugnya di mana? Curup. Ya, Curugnya di mana? Di daerah Sulupurjang, di sebelum bukit. Jadi kalau memungkinkan lebih baik di lokasi daerahnya saja karena kan kalau di kampus sudah banyak yang penelitian. Kalau biasanya kalau di daerahnya kan tidak terlalu banyak yang kalaupun ada 1-2 yang mahasiswa kan penelitiannya juga belum tentu biologi. Jadi lebih baik akan lebih unik ya, belum pernah diteliti orang kalau kita meneliti yang jauh dari kampus. Jadi mungkin samplingnya di daerahnya di Selupurejang mungkin bisa 4 kali, jadi 1 kali setiap bulan. Nah, baru nanti dikembangkan jadi media pembelajaran. Tidak apa-apa kupu-kupu. Saya hanya kalau bisa lokasinya jangan di kampus. Ya, Pira, mana Pira ini? Ya, Pak. Kupu-kupu ya. Kalau Selupurejang. Ya. Pengembangan apa tadi? Kelapa Bakti ya, buku unit pembelajaran BUP. Kemarin juga Agus sama Widya Hani Sumbayak. Mbak Widya. Itu pakai BUP juga dua-duanya. Ya. Oke. Sementara nggak apa-apa itu Pira, kemudian Ridwan sudah, Plankton. Anissa Rahmi? Ya, Pak. Apa rencana judulnya? Judul saya ada 2, Pak. Yang pertama, ini mau pengembangan LKPD berdasarkan identifikasi. Bukan, ini biar ada pilihan aja, Pak. Lanjut apa? Yang pertama, pengembangan LKPD berdasarkan identifikasi pada lingkungan water closet GKB 3 dan 4 Universitas Bengkulu pada materi keanekaragaman hayati kelas 10. Kalau protozoa mungkin lebih cocoknya ke materi mikrobiologi atau materi apa kalau di kelas 1 SMA itu? Materi ada apa ya? Materi ada virus. Pak, tapi di kurikulum Protista. ini nggak ada Pak. Sama bioteknologi, Pak. Kalau untuk di Pak. Jadi Merdeka Belajar. apa? Ya. Nggak apa-apa. Nanti kalau KD-nya itu bisa jadi kalau di Merdeka Belajar, Pak. Nah. Putus-putus ini suaranya. Kalau sekarang kurikulum Merdeka Belajar itu cuman ada materi virus sama materi bioteknologi. Sedangkan materi untuk protista sama materi mikologi jamur. Putus lagi nih. Mata si Isa masih muter-muter, berarti masih hidup videonya. Cuma suara Revi sudah hilang. Ya, si Anissa Rami nggak apa-apa. Jadi nanti kalau apapun jenis mikrobanya di water closet, nanti kita pisah. Kalau jamur saja kita masukkan ke KD jamur. Kalau protista kita masukkan ke KD protista. Yang jelas ada dulu hasil risetnya. Kalau produknya kan bisa belakangan nanti. Mau diarahkan ke KD mana, asalkan sudah ada bahannya, ya bisa diarahkan. Cuma ini, kalau mau protista, kamu harus nyari buku panduan sendiri, karena saya nggak punya pengalaman mengidentifikasi protista. Saya mungkin tahu kalau Euglena tahu, protozoa tahu. Tapi kalau ada makhluk di luar itu, kamu harus identifikasi sendiri. Cari buku panduan sendiri, karena saya nggak punya pengalaman di situ. Saya mungkin punya pengalaman sedikit di plankton.
Tapi kalau sudah ketemu makhluk-makhluk jamur macam Deuteromycotina, Ascomycotina, bakteri semacam yang spiral, koma, nggak ada yang tahu saya itu. Bisa nanti kira-kira Anissa Rahmi? Atau saya pakai judul yang kedua aja gimana, Pak? Apa judulnya? Pengembangan buklet uji zona hambat serai atau Symbopogon citratus terhadap bakteri penyebab sakit gigi Streptococcus sanguinis pada materi bioteknologi kelas 12. Serai. Sudah ada literaturnya yang mengatakan bahwa serai berpeluang menghambat pertumbuhan mikroba? Belum. Mati lagi mic-nya itu? Belum. Iya, belum saya cari sih Pak, tapi ini apa sih namanya? Saya mau ikut penelitian Bu Dewi Jum yang meneliti tumbuhan obat yang dipakai suku serawai sama muko-muko. Bu Dewi jadi sudah mau membuktikan. Ini saran dari Bu Dewi bukan? Bukan Pak. Pilihan dari Bu Dewi itu Pak. Ya. PP-nya Bu Dewi? Iya Pak. Oh, nggak apa-apa. Kalau sudah saran dari Bu Dewi nggak apa-apa. Jadi Bu Dewi mungkin sudah tahu bahwa serai ini ada peluangnya untuk menghambat pertumbuhan dari mikroba. Jadi seperti yang saya katakan tadi, takutnya seperti di Gustian itu, kita uji, ternyata hasilnya nggak ada. Nggak berpengaruh. Jadi walaupun kita sudah kerja, nggak bisa jadi media. Ya. Jadi pastikan dulu bahwa memang ada peluang serai akan menghambat pertumbuhan mikroba. Itu nggak apa-apa, bagus itu. Ya. Bioteknologi kelas 12. Ya, nggak masalah. Kalau seperti yang saya katakan tadi, kalau masalah media, itu bisa kita atur belakangan. Jadi saya yakin setiap apapun makhluk hidup, itu di SMA pasti dipelajari. Jadi apapun topiknya, risetnya, pasti nanti KD-nya ada di SMA. Yang penting dapat dulu risetnya, baru kita buat medianya. Kalau KD-nya nanti gampang dicari itu. Ya. Sudah semua ya topiknya berarti? Ya. Oke. Nah, seperti itu mudah-mudahan sudah mantap topiknya. Tapi ini nanti kalau masih ada yang mau putar haluan, ya mau balik kanan nggak masalah. Ya diinap-inapkan ketika menulis proposalnya, dirasa bahwa ini tidak akan membawa hasil. Kenapa saya katakan tidak membawa hasil ya? Kemarin si Ridwan misalnya ya, kami sudah sampling plankton di daerah Lemonakai, di air terjun. Ternyata hasilnya nggak ada. Tidak satupun plankton ditemukan. Jadi ketika walaupun kita sudah kerja, sudah penelitian, hasil tidak ada, ya nggak bisa ditulis. Nggak bisa jadi skripsi. Jadi saya ingin pastikan, Anda bisa memastikan bahwa usulan yang diajukan besar kemungkinan akan membawa hasil. Ya. Jadi tadi seperti apa cek mikroba di water closet. Baiknya lakukan penelitian pendahuluan dulu. Jangan nanti setelah seminar proposal cek ke water closet ternyata mikrobanya nggak ada. Nah bingung pas di situ kan, nangis akhirnya. Ya. Jadi tugas Anda memastikan bahwa seperti Izah misalnya ya, keragaman ikan di Sungai Ernokan. Ternyata nggak ada ikannya di situ. Apa yang mau kita bahas? Ya. Jadi pastikan bahwa penelitian tersebut berpeluang untuk berhasil. Ya, tidak salah sih kalau tidak ada hasil, cuma tidak ada yang mau ditulis. Nanti pas ujian, pas seminar, Anda babak belur. Ya, karena nggak punya hasil. Ya, jadi pastikan bahwa penelitian tersebut kemungkinan besar akan mendatangkan hasil. Jadi kalau nanti ternyata tidak ada kemungkinan tidak akan berhasil, kita balik kanan saja, kita cari yang lain. Ya. Mungkin seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, ini setengah jam, jadi sekarang jam 14:05. Nanti saya buka lagi Zoom-nya jam 14.30.
tugasnya sekarang adalah membuat alur. Alur itu seperti yang saya katakan adalah 7 kalimat pokok, 7 kalimat ide yang akan dikembangkan menjadi paragraf. Jadi judul yang Anda ajukan tadi, buatlah 7 kalimat pokok yang akan dikembangkan menjadi paragraf. 7 sampai 10 lah. Jadi kalau sudah ketemu 7 sampai 10 kalimat ini, kalau masih ada waktu sampai setengah 3 nanti, kembangkan jadi paragraf seperti yang saya contohkan ini. Ya, jadi kan ini tadi alur kalimat pertama deskripsi sungai air Sarak. Kalau ada waktu, langsung kembangkan menjadi paragraf. Jadi harapannya nanti setengah 3, kita sudah dapat sekitar 60% dari pendahuluan, dari bab 1 proposalnya. Jadi seperti yang saya katakan, tidak usah memikirkan literatur dulu, pikirkan, curahkan semua yang ada di kepalanya. Literatur nanti cari belakangan. Ya. Kira-kira seperti itu. Ini contohnya ya. Ini tadi saya tulis, menurut Sutisna, ikan adalah hewan yang sensitif terhadap perubahan lingkungan. Sekarang kita cari Google. Saya stop share dulu. Baru cari Google. Mana Google? Share screen Google. Ini Google ya. Kita googling di sini. Di sini klik Scholar Google. Jadi hanya hasil penelitian yang keluar. Ini kalau dilakukan puluh anak kecil lah. Pegang dulu. Ikut kakak dulu. Pegang. Ya. Jadi sudah Scholar Google. Tadi yang kita cari adalah. Belum makan. Tunggu dulu. Apa tadi yang kita cari? Bahwa ikan sensitif terhadap perubahan lingkungan. Jadi ikan sensitif terhadap perubahan lingkungan. Enter. Mana dia? Pengaruh perbedaan suhu. Ya. Kemudian apalagi ini? Merkuri. Berikutnya suhu lagi. Berikutnya nitrit, timbal. Nah, jadi bisa kita cek di sini. Misalnya timbal ya. Buka. Nah, mutarnya lama ini. Oke, ini kelihatan ya di layarnya PDF ini? Kelihatan nggak PDF-nya? Kelihatan, Pak. Hah? Yang judulnya Kelihatan. toksisitas timbal. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Jadi kita cek bagaimana pengaruh timbal terhadap ikan. Cari di hasil. Nah ini. Kerusakan timbal, perubahan kerusakan organ, masuk ke insang, hati, ginjal, dan usus. Mana dia? Kok nggak ada hasilnya, langsung pembahasan? Ini pendahuluan. Nah, pembahasannya hasilnya nggak ada. Langsung pembahasan. Nah, jadi di sini ya, dia bilang bahwa timbal akan merusak insang, hati, ginjal, dan usus. Wah, nggak beres ini, kita cari yang lain. Nggak ada hasilnya. Mana ini, mencari yang lain, tadi di sini ya. Kita cari nitrit. Pengaruh nitrit atau pengaruh apa lagi? Suhu. Oke, kita ambil yang merkuri saja. Ini pengaruh merkuri terhadap ikan nila. Kita lihat di hasil. Jadi kalau citasi itu yang citasi hasil ya. Hasil. Nah ini, mortalitas ikan nila menunjukkan semakin tinggi merkuri, maka ikan semakin mati. Tabel 1. Ini tabelnya. Jumlah ikan 10 awalnya, merkurinya 9,92 ppm. Ikan 12 jam pertama sudah mati semua. Ya.
sampai ke kalau 3,15 itu ikannya mati 70 dari 10 70%. Lihat ya tabel PDF ini. Ketemu yang saya ini? Ketemu? Kelihatan? Kelihatan kan? Lihat, Pak. Nah, oke. Ya. Nah, ini untuk sitasi bisa kita katakan bahwa kadar merkuri 3,15 ppm, bahwa menurut siapa tadi lupa saya, bahwa kadar merkuri sebesar 3,15 ppm, mana dia tadi? ppm telah mengakibatkan kematian 70% ikan dalam waktu 12 jam setelah dipaparkan. Nah, stop share screen. Ya, seperti ini cara sitasinya. Jadi menurut siapa tadi ini orangnya? Zulfahmi tahun berapa ini publikasinya? Tahun kok nggak ada? 2014. Jadi menurut Zulfahmi 2014 bahwa kadar merkuri sebesar 35% mampu mengakibatkan kematian 70% ikan hanya dalam waktu 12 jam setelah dipaparkan. Nah, seperti itu cara mensitasi. Dan tidak akan pernah itu kena plagiat. Karena ketika orang cek ke aslinya, tabel. Sedangkan kita mensitasinya dalam bentuk deskripsi. Ya. Paham kira-kira? Ya. Setengah jam sampai 14.30, silakan dibuat alur. Dan kalau siapa yang agak cepat, silakan kembangkan alur tersebut menjadi paragraf. Syukur-syukur hari ini bab satunya selesai. Ya. Oke? Ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan tidak? Ya, baik. 14.30 nanti gabung lagi ya. Saya matikan dulu. Silakan bekerja sampai 14.30.